Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nikmat Allah. Sudah barang tentu kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita semua. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu tidak akan ditambahkan. Sebaliknya, bila kita mengkufuri nikmat Allah, tentu saja konsekuensinya siksa Allah di dalam neraka sangat pedih, bukan main. Berkenaan dengan nikmat Allah, ada sebagian manusia apapun nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya, disyukuri dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Namun ada sebagian orang yang mendapat nikmat sebanyak apapun, dia senantiasa merasa kurang. Dan ada sebagian yang lain, mereka mengingkari nikmat Allah, seolah-olah semuanya didapatkan karena usahanya sendiri. Allah dinafikan dalam hal masalah ini. Sahabat inspiratif yang berbahagia, berkenaan dengan bagaimana menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, setidak-tidaknya di dalam Al-Quran ada dua kisah yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah Qarun. Qarun hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu dulunya orang yang sangat saleh, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun itu dulunya miskin, hidupnya serba kekurangan. Qarun kesulitan di dalam menafkahi keluarganya, anaknya banyak, sementara kebutuhannya pun tidak sedikit. Dalam kesalehannya, Qarun berdoa terus kepada Allah. Dia berharap dan dia mengandai, seandainya Allah memberikan rezeki kepadanya, dia akan pergunakan untuk kemaslahatan orang banyak, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Di samping Qarun ini berdoa dengan khusyuk dan tawadhu, dia juga mendatangi orang-orang soleh pada masa itu agar didoakan agar Allah melimpahkan rezeki kepadanya. Tak lupa, Qarun pun menemui Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan. Ya wahai Musa, aku tolong doakan agar Allah meringankan bebanku dengan melimpahkan rezeki kepadaku. Sungguh mudah-mudahan dan aku berharap nanti kalau aku diberi limpahan kenikmatan, limpahan kekayaan, aku akan berbuat banyak untuk orang-orang sekelilingku. Aku akan semakin taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, rupanya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah itu dikabulkan. Qarun pun akhir hidupnya berubah lebih baik dan menjadi sangat kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Apakah kenikmatan yang melimpah, kekayaan yang melimpah, harta benda yang banyak itu dapat mengantarkannya lebih takwa kepada Allah, atau justru sebaliknya pada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rupanya Qarun tidak tahan uji. Begitu dia kaya, semakin kaya, dia tidak semakin dekat kepada Allah.
justru semakin ingkar kepada Allah. Dulu dia berjanji akan bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya, untuk umat manusia. Tetapi janji itu menjadi janji kosong dan dia lupa. Qarun juga lupa bahwa dulu kesana kemari minta didoakan kepada Allah agar rezekinya dilimpahkan. Dia lupa itu. Pada akhirnya, pada puncak keingkarannya, dia mengatakan tentang harta kekayaannya, tentang karunia yang dia dapatkan dengan qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Qarun? Semua ini harta kekayaan yang melimpah yang ada padaku ini karena kecerdasanku, karena kecerdikanku, karena kemampuan ilmuku untuk mendapatkan kekayaan ini. Bukan karena siapa-siapa. Qarun lupa. Ini adalah karunia Allah. Dengan kesombongan itu didapatkan karena usahanya sendiri, karena kemampuannya sendiri, karena kekayaan sendiri. Sahabat inspiratif yang berbahagia, dalam surat Al-Qasas ayat ke-78 ini, Allah juga mengingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada Qarun. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Apakah Qarun tidak mengerti bahwa ada umat sebelum Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka jauh lebih kuat, lebih punya kekuatan untuk itu, dan hartanya pun jauh lebih meningkat. Itu dibinasakan oleh Allah dan tidak berdaya. Sahabat inspiratif yang berbahagia, marilah kita bandingkan dengan kisah yang kedua, yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu saja dua tokoh ini bukan tokoh yang sebanding, apple to apple, satu lawan satu. Nabi Sulaiman alaihissalam, harta kekayaannya tentu saja jauh berlimpah dibanding dengan Qarun. Kemuliaan yang didapatkan dari Allah jauh lebih banyak. Dia menjadi raja, penguasa dengan kekuasaan yang sangat luas. Kekuatan militernya pun juga kekuatan militer yang sangat tangguh, tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan sekeliling. Kemampuan ilmunya pun juga jauh dibandingkan dengan Qarun. Tapi ekspresi apa ketika Nabi Sulaiman mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Qala hadza min fadli Rabbi." Seluruh anugerah ini, seluruh kekayaan ini, kekuasaan ini, semuanya aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada Allah. Justru dia menyadari semuanya dari Allah. Lalu kenapa Allah memberikan kenikmatan limpahan kepada beliau itu? Kenapa? Dia menyadari liyab luani aashkuru am akfur. Dia menyadari semuanya ini adalah hanya ujian. Apakah ketika aku mendapatkan nikmat dari Allah, aku semakin bersyukur, atau sebaliknya semakin kufur? Sahabat inspiratif yang berbahagia, yang satu yang namanya Qarun, ketika miskin, dia taatnya bukan mau. Tetapi ternyata harta kekayaan, kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membawanya lebih dekat kepada Allah. Justru membawanya menjadi semakin jauh tersesat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berjanji akan bermanfaat kepada orang banyak, justru menjadi orang kikir. Justru dosa-dosa yang dilakukan bukan ketaatan-ketaatan yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, kisah ini juga ternyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Dikisahkan ada satu kisah nyata itu. Ada seorang yang sangat taat. Rumah tangganya juga rukun. Dia rajin ke masjid, rajin berdoa. Pada saat itu dia masih miskin. Dia penuh kasih sayang dengan istrinya. Ke masjid bersama, pulang bersama, berdoa bersama dengan penuh ketaatan. Perlahan-lahan kehidupannya membaik. Ternyata setelah kehidupannya semakin baik, ternyata anugerah ini memalingkan dia semakin mengurangi kesibukan. Jadi kesibukan untuk mengelola kekayaannya menjadi mengurangi kesempatan dia datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak sampai di situ. Semakin kaya bukan semakin dekat, justru semakin banyak maksiat. Dulu hidup rumah tangganya rukun, sama istrinya penuh cinta kasih, justru mulai mata dengan orang lain. Rumah tangga yang dulu baik, tentram, menjadi malapetaka. Tiap hari terjadi pertengkaran, bahkan terjadi perceraian. Dulu anak-anaknya yang begitu rajin mengaji di masjid, belajar di rumah. Ketika dia semakin kaya, justru kesibukan-kesibukan lain yang dia lakukan. Anak yang pertama berkumpul dengan sesama orang kaya, akhirnya terjebak dengan narkoba, masuk dalam penjara. Anak yang kedua, yang dulu rajin mengaji, ternyata dia mati kecelakaan karena balapan motor dengan teman. Rupanya kekayaan ternyata yang melimpah belum tentu membawa ke arah yang lebih baik, ke arah ketentraman yang lebih baik dalam satu rumah, dan ke arah kebahagiaan. Sebetulnya kita juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi hal-hal yang kita tidak senang, hal yang kita benci, berupa kekurangan misalnya, berupa kemiskinan. Mungkin itu lebih baik bagi pada saat ini. Dan bisa jadi hal-hal yang kau senangi, yang kau inginkan pada saat itu, justru itu berbahaya buat kamu, justru buruk buat kamu. Hanya Allah lah yang tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Keinginan kita belum tentu yang terbaik buat kita. Bahkan apa yang menjadi keinginan kita bisa jadi itu berbahaya, bahkan lebih buruk kepada kita semua. Sahabat inspiratif yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari kekeliruan Qarun. Kita meneladani bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menyadari bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.